Memperbanyak niat menuju masjid. Memperbanyak niat ketika menuju ke masjid termasuk amalan utama dari orang-orang bertakwa. Juga termasuk ciri dari seorang mukmin. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk menata niat ketika menuju masjid. Paling tidak ada 8 niat yang dianjurkan ketika hendak menuju masjid agar mendapatkan keutamaan dan pahala yang agung, karena seseorang dinilai daripada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut. Demikian juga seseorang akan diberikan sesuai dengan porsi motivasi melakukan amalnya. Adapun niat-niat yang disunahkan ketika menuju ke masjid adalah sebagai berikut. Panjang ini, mungkin nanti berapa ya? Ya secukupnya 10 menit pokoknya ya. Yang pertama, niat untuk mengunjungi sowan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah mulia, yaitu masjid. Karena masjid adalah rumah yang diridhoi oleh Allah, sedangkan kita adalah hambanya. Apabila seorang hamba ingin menemui pemilik rumah, maka ia pasti akan menuju ke rumah itu. Rasulullah SAW bersabda, memberitahu fadilah keutamaan mengunjungi masjid dalam hadis Salman berikut. Ma min muslimin tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma ata masjidan min masajidillahi illa kana zairon lillahi wa huqqa malal mazuri ayukrimaz zairo. Tiada seorang muslim yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu mendatangi masjid kecuali ia tercatat sebagai tamu Allah, dan sudah kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan pengunjung. Seandainya kamu berbuat buruk kepada manusia, kemudian kau datang ia sambil meminta maaf, pasti ia akan menerima dan memaafkanmu. Apalagi Allah yang Maha Agung dan Dermawan. Tanamkanlah pada diri bahwa langkah menuju ke masjid adalah karena petunjuk dan pertolongan Allah. Seandainya Allah tidak menghendaki hal tersebut, pasti tiada langkah menuju ke masjid. Ada sebuah hikayat dari Al-Muwafaq Al-Zahid tentang makna pernyataan di atas. Lama tamali situna hajatan qangatu bihidha ilmiza bi fil masjidil harami wa ja'altu atafakkaru wa aqulu ila kam ataraddadu ila hadzal bait fa khalabatni ainai fa idza qailun yaqulu ya muwaffaq law kana laka baitun tajma'u fihi adyafaka hal kunta tad'u illa man kunta tuhibbuhu wa yuhibbuk fasara anni ma kuntu ajiduhu. Ketika aku telah selesai mengerjakan haji sebanyak 60 kali, aku duduk di dekat saluran air Masjidil Haram. Kemudian aku berpikir, sampai berapa kali lagi aku akan mendatangi masjid ini. Lalu aku pun tertidur. Saat itu ada yang berkata, wahai Muwafaq, jika engkau punya rumah besar yang bisa menampung semua tamumu,
Bukankah engkau hanya akan mengundang mereka yang kau cintai dan mencintaimu? Maka hilanglah yang tadi di benakku tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza dakhalal muslimul masjidah faqala bismillah wa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alaihi salamu wa rahmatullah qala lahu malakahu wa anta fasallallahu alaika wa qad ji'ta bi ahsanil kalami ba'da la ilaha illallah. Ketika seorang muslim memasuki masjid kemudian berdoa, bismillah wa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alaihi salam wa rahmatullah, maka dua malaikat berkata kepadanya, Allah pun bersolawat atasmu, dan sungguh engkau telah mengucapkan perkataan baik, paling baik setelah la ilaha illallah. 2. Diniatkan untuk mendapatkan jaminan dari Allah agar menjadi orang yang mulia dan dapat memberi syafaat di akhirat kelak. Sebagaimana yang dikatakan oleh para mufasir di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala berikut, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ngahda. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Dikatakan oleh para mufasir bahwa makna daripada perjanjian yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sholat berjamaah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi kami dan kami saat itu ada 7 orang. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tahu sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya Rasulnya lebih tahu. Beliau pun menjawab, melanjutkan, sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, siapa saja yang bersuci di rumahnya lalu menuju sholat dan ia lakukan untuk mengagukan sholat yang akan ditemuinya, senang dan mendahulukannya atas urusan lainnya, maka aku jamin ia tidak aku siksa selamanya. Yang ketiga, niat menuju ke masjid diniatkan agar terhindar dari penyesalannya para ahli surga kelak. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah asar, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah ada yang disesali oleh para penghuni surga setelah mereka memasukinya? Maka beliau pun menjawab, tidak ada yang mereka sesali selain pulang dan perginya mereka ke masjid. Mereka berharap dapat memperbanyak hal itu, karena dengannya mereka mendapatkan surga dan nikmat yang kekal. Wahai saudaraku, segeralah bergerak niat baik sebelum engkau menyesal. Penyesalan tiada manfaatnya. Betapa agung langkah-langkah yang membuat penghuni surga menyesal, padahal mereka sudah berada dalam kenikmatan dan kemuliaan di sisi Allah yang Maha Agung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid pagi atau petang hari, maka Allah akan sediakan untuknya tempat di surga setiap kali ia pergi pagi atau petang hari. Sebagian orang soleh ketika kembali ke rumah seusai sholat isya, mereka saling mengatakan, kami menuju ke masjid di waktu pagi dan siang seharian penuh, maka sebentar lagi kami tidak lagi perlu melakukan hal itu. Maksudnya ketika sudah berada di surga. Pada malam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah, tahukah kamu hal ihwal apa yang dipersilihkan oleh penduduk alam arwah? Jawab Nabi SAW, tidak. Allah Ta'ala pun berkata tentang kafaroh dan derajat. Dikatakan, apa maksud kafaroh? Ialah berwudu dengan air dingin di pagi hari yang amat dingin dan melangkahkan kakinya menuju